Kan Audi ketika menyanyi itu kebanyakan mengambil nada-nada yang tinggi tuh ya. Nah itu bagaimana bisa mencapai nada-nada tinggi ini? Ini kayaknya yang nanya nih sudah biasa nyanyi nih Di. Bagaimana sih tipsnya? Tipsnya adalah pertama harus ini sih, harus siap, harus punya kesiapan. Terus juga harus aku menguasai teknik sebelum kita nyanyi itu penting banget. Jadi bakal kelihatan banget bedanya orang yang bernyanyi pakai yang bernyanyi nggak pakai teknik. Tapi selain teknik itu kita juga harus rasa. Jadi nggak semua nada tinggi itu berarti kayak misalnya gimana ya? Nggak semua nada tinggi itu berarti teriak. Ada konteks yang nada tinggi itu kita harus sedih gitu. Jadi kayak kalau misalnya di nada tinggi itu kita sedih, kita harus merasakan juga lagunya kayak gimana, Miss. Jadi nyampe nada tingginya tuh, penyampaiannya tuh bakal beda gitu sama yang nada tinggi yang bakal yang mau nunjukin kalau kita itu strong gitu. Terus juga jangan ngotot. Jadi kita harus kayak relax gitu ngambil nada tingginya. Jadi itu yang bikin kita bisa sustain di nada tinggi itu, kayak gitu. Wow, tipsnya luar biasa ya dari seorang Audi, teman-teman. Wow, luar biasa. Oke, ada lagi nih. Ketika Audi menyanyi di atas panggung itu bagaimana sih menjaga mood supaya tetap ada chemistry-nya nih dengan lagu ini? Ketika kita mood lagi down, tiba-tiba harus suruh menyanyi, itu bagaimana menjaga supaya moodnya tetap bagus? Sebenarnya itu kalau misalnya penonton itu kan gak mau tahu, maksudnya kita kan sebagai performer kita harus kan yang kita punya kepada penonton gitu. Itu penonton juga gak bakal mau tahu kalau kita lagi sakit atau sebelumnya kita habis jatuh misalnya, terus kita lagi sedih gitu, penonton juga kan gak mau tahu. Itu pokoknya kita harus gimana ya, sama aja kayak main teater kan, penonton sebenarnya nggak tahu apa yang kita alami hari itu, cuman kalau ceritanya tentang sedih, kita harus sedih gitu, atau ceritanya tentang senang, walaupun kita lagi down, kita lagi kenapa-napa gitu, kita harus tetap senang. Itu jadi sama aja kayak nyanyi itu membawakan cerita di atas panggung tapi bersama melodi gitu. Pernah gak Audi merasakan itu ketika Audi harus tampil di panggung tapi situasinya moodnya lagi nggak sesuai nih? Pernah gak seperti itu Audi? Aku pernah waktu konser kemarin aku kesandung. Jadi di arenanya itu kita kan tour di arena gitu, di arena itu panggungnya lumayan curam dan itu ada anak tangganya dan itu pendek-pendek gitu, jadi aku keskip beberapa anak tangga, aku jatuh, aku memar, tapi aku harus nyanyi untuk Never Enough. Dan di Never Enough itu aku nggak monitor sama aku, jadi monitorku mati. Jadi kan kalau kita punya monitor sama ada speaker di depan beda. Kalau speaker di depan itu bunyinya delay, kalau monitor kita tuh duluan. Jadi ya iya betul gitu. Jadi aku nggak pakai ini, tapi aku ngikutin speaker. Dan sebelumnya aku kayak ngeliat yang main gitar, aku tahu masuk di mana. Terus kayak mereka pun nggak nyadar kalau aku nggak pakai speaker karena emang nggak pakai monitor. Karena semuanya emang kata mereka nggak ada beda sama aku nyanyi biasa gitu. Kata mereka kayak wow banget. Terus aku bilang iya, aku nggak punya monitor. Ya. Jadi di belakang panggung nggak, jadi yang melihat Audi itu nggak tahu kalau misalnya memang ada problem di belakang panggung gitu ya? Teman-temanku juga nggak tahu kalau aku nggak pakai monitor. Oh wow, amazing. Karena you know all the tricks ya. Jadi dirimu sudah tahu. Profesional sekali Audi ini. Wow, luar biasa. Oke, Audi, ini sepanjang karir kamu
sebenarnya sih bukan bukan hanya Audi ya, kita juga pasti setiap manusia ada masa ups and downs-nya. Nah, apa sih saat yang benar-benar membawa Audi sampai down sekali, itu peristiwa apa yang membuat Audi down, lalu justru dari peristiwa ini Audi dapat sesuatu hal yang Tuhan ajarkan untuk Audi? Sebenarnya bukan membuat aku down yang sampai kayak aku mau nyanyi lagi gitu. Cuman itu yang bikin aku kadang-kadang refleksi sendiri. Kan kalau misalnya ikut lomba nih, nggak semuanya itu yang seperti kita pikirkan gitu. Kita nyanyi, tampilkan yang terbaik, terus nanti juri akan menilai gini. Kadang-kadang kan enggak kayak juri-jurinya juga kita kan kadang-kadang misalnya mereka sebenarnya emang berkompetens apa enggak gitu kan. Kadang-kadang kita kayak nggak bisa milih, maksudnya kita nggak bisa tahu kualitas jurinya kayak gimana gitu. Ada aja juri kayak gitu yang kayak gitu, yang mainnya nggak pure gitu. Jadi kayak misalnya harusnya based on the performance malam itu, aku rasa aku harusnya juara 1, tapi mereka dengan berbagai macam pertimbangan itu, dan juaranya itu it's not better than aku malam itu gitu. Terus itu yang bikin aku suka mikir, kenapa mereka kayak gitu, kenapa mereka nggak bisa jadi orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan mereka gitu. Itu kan maksudnya bikin rugi orang lain gitu kan. Aku suka mikir kayak gitu. Terus yang memotivasi aku supaya aku jadi orang yang lebih baik lagi, supaya nanti kalau aku ada di tempat mereka aku nggak akan kayak gitu, dan aku harus tunjukin ke mereka kalau aku itu nggak seperti yang mereka pikir gitu, yang mereka bisa bikin aku mereka bisa bring me down. Aku nggak seperti itu. Aku bikin ke mereka kalau aku itu I deserve it gitu. Itu jadi bikin That's correct buat aku sih. Ya, justru itu memotivasi dirimu ya, dia untuk menjadi better and better, and ada hasil yang bisa kita lihat bersama tahun 2019, right?